warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NIM 193111035. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas salah satu jaringan dewasa, yaitu jaringan parenkim. Baiklah, untuk selengkapnya langsung saja ke video. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel hidup yang menyusun tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena dijumpai hampir di seluruh bagian tubuh tumbuhan, seperti di korteks, empulur, jari-jari empulur, silem, dan floem. Yang kedua yaitu letak-letak jaringan parenkim pada tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu pada batang dan akar. Pada batang dan akar, jaringan parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut sebagai empulur dan korteks batang. Kemudian yang kedua yaitu pada daun. Pada daun, jaringan parenkim dijumpai sebagai mesofil daun. Kemudian yang ketiga yaitu pada buah dan biji. Pada buah dan biji, jaringan parenkim dijumpai sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri jaringan parenkim. Ciri-ciri jaringan parenkim yang pertama yaitu sel-selnya terdiri dari sel hidup. Yang kedua, selnya berbentuk segi enam atau polihedral. Yang ketiga, dinding selnya tipis dan lentur. Yang keempat, banyak terdapat ruang antar sel. Yang kelima, dapat membelah secara meristematik atau embrional, lalu terspesialisasi menjadi berbagai jaringan yang memiliki fungsi khusus. Yang keempat, yaitu fungsi jaringan parenkim secara umum. Fungsi jaringan parenkim secara umum yang pertama yaitu sebagai jaringan dasar. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, menjalankan fungsi kehidupan tumbuhan. Contohnya, proses respirasi dan proses fotosintesis. Selanjutnya, macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama, parenkim palisade. Parenkim palisade merupakan parenkim penyusun mesofil. Yang kedua, parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang merupakan parenkim penyusun daun. Yang ketiga, parenkim bintang. Parenkim bintang merupakan parenkim yang berbentuk seperti bintang. Yang keempat yaitu parenkim lipatan. Parenkim ini dinding selnya mengadakan lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya, macam-macam parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi merupakan parenkim yang bertugas sebagai tempat proses pembuatan zat-zat makanan. Yang kedua, parenkim penimbun. Parenkim penimbun merupakan parenkim yang bertugas sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, parenkim air. Parenkim air bertugas sebagai penimbun air. Yang keempat, parenkim udara. Parenkim udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Kemudian, gambar jaringan parenkim di bawah mikroskop dapat dilihat pada slide berikut. Dan gambar struktur jaringan parenkim dapat dilihat di slide berikut. Baiklah, itulah materi dari saya mengenai jaringan parenkim. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.